Untuk itu kita harus ganti baju dulu. Oke? Nah, sekarang kita sudah berada di lokasi sampling. Lokasi ini berada di dekat dengan perpustakaan IPB. Kita sudah membawa beberapa peralatan seperti serok, botol sampel, plastik clip, dan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam mengelola suatu perairan, kita harus mengetahui jenis sumber daya pada perairan tersebut. Salah satu aspek yang perlu diketahui adalah biologi populasi ikan. Melalui mata kuliah biologi populasi ikan ini, kita harus mengetahui sumber daya yang ada di perairan tersebut sebelum kita melakukan pengelolaan. Nah, pada praktikum mata kuliah biologi populasi ikan ini, kita akan melakukan suatu identifikasi melalui teknik molekuler, yaitu dengan teknik DNA barcoding. Pada kegiatan praktikum mata kuliah biologi populasi ikan ini, kita akan melakukan beberapa tahap praktikum. Yang pertama, pengambilan sampel di perairan. Yang kedua, kita akan melakukan analisis sampel di laboratorium. Kegiatan analisis dilakukan meliputi yang pertama, isolasi dan ekstraksi DNA. Yang kedua yaitu amplifikasi gen. Yang ketiga, elektroforesis, dan yang keempat adalah sequencing. Untuk kegiatan praktikum yang pertama yaitu pengambilan sampel di lapangan. Untuk itu, mari kita persiapkan terlebih dahulu alat-alat dan bahannya. Yuk, sebelum kita ke lapangan, kita harus menyesuaikan baju kita dengan baju di lapangan ya. Untuk itu kita harus ganti baju dulu. Oke? Nah, kita udah ganti nih. Ini adalah baju yang kita gunakan untuk ke lapangan. Cukup menggunakan kaos, celana training, dan alas kaki yang safety. Untuk selanjutnya, ikuti saya ke lapangan, kita akan mengambil sampel. Nah, sekarang kita sudah berada di lokasi sampling. Lokasi ini berada di dekat dengan perpustakaan IPB. Kita sudah membawa beberapa peralatan seperti serok, botol sampel, plastik clip, dan lainnya. Nah, untuk itu, mari kita mencari biota akuatik yang akan kita lakukan ekstraksi. Langkah awal sebelum kita mengambil biota, kita harus mempersiapkan botol sampel terlebih dahulu. Nah, sebelumnya kita tulis dulu labelnya. Di sini yang saya tuliskan yaitu ikan, kemudian lokasinya adalah danau LSI, kemudian sekarang pengambilan sampelnya 2 Februari 2021. Ini adalah lingkungan di sekitar perairan danau. Ada biota apa saja ya di sini? Dapat dilihat di sini ada banyak ikan-ikan kecil. Ikan-ikan kecil ini akan kita tangkap dan selanjutnya akan kita bawa ke laboratorium untuk dianalisis. Kita akan mengambil ikan dengan serok. Kita sudah mendapatkan sampel ikannya. Ini dia. Oh, ternyata ikan. Oke, kita masukkan ke dalam botol sampel. Oke, kita sudah dapat sampelnya ya. Sampel ini yang nantinya akan kita bawa ke laboratorium. Selanjutnya kita akan mengambil sampel air. Yuk, kita lihat. Untuk pengambilan sampel air, usahakan tangan jangan tercelup ya ke dalam air. Oke, tidak perlu penuh. Oke. Segini cukup ya, 250 ml. Kita tutup rapat-rapat. Jangan lupa botol sebelumnya sudah kita beri label. Sampel berikutnya yang akan kita ambil yaitu tumbuhan air. Sebelumnya kita sudah menyiapkan plastik clip yang sudah diberi label, dan tumbuhan air akan diambil menggunakan serok. Nah, di sini bisa dilihat sudah ada tumbuhan air. Beberapa ada yang segar dan sudah ada yang mati. Kita akan mengambil sampel tumbuhan air yang segar. Oke, dengan menggunakan serok. Ingat jangan menggunakan tangan ya.
Oke, kita akan masukkan ke dalam plastik clip ini. Oke, setelah sampel dimasukkan ke dalam klip, kita tutup rapat-rapat. Oke, sampel tumbuhan air sudah kita dapatkan. Kita sudah mendapatkan 3 sampel, ada ikan, tumbuhan air, dan air danau. Nah, ketiga sampel ini akan kita bawa langsung ke laboratorium. Karena ini langsung dibawa ke laboratorium, jadi kita tidak perlu melakukan pengawetan menggunakan alkohol. Yuk, kita bawa ke laboratorium. Sebelum sampel dibawa ke laboratorium, saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai identifikasi molekuler. Karena kita akan melakukan identifikasi molekuler, sangat berkaitan erat dengan genetik. Apa itu genetik? Genetika adalah salah satu cabang ilmu biologi yang mempelajari mengenai pewarisan sifat suatu organisme, baik itu tumbuhan, hewan, dan bakteri. Nah, sudah tahu belum komposisi DNA itu apa? DNA itu terdiri dari 3 komponen. Yang pertama, basa nukleotida. Seperti pelajaran di PPKU ataupun di SMA, kita tahu basa nukleotida terdiri dari 4 jenis. Dikelompokkan menjadi 2, basa purin yang terdiri dari basa adenin dan guanin, dan satu lagi basa pirimidin yang terdiri dari sitosin dan timin. Untuk komponen yang kedua yaitu fosfat. Dan yang ketiga adalah gula. DNA memiliki struktur double helix, di mana basa adenin berikatan dengan basa timin, sedangkan basa sitosin berikatan dengan basa guanin. Adapun basa A dan T berikatan 2 ikatan hidrogen, sedangkan basa C dan G berikatan 3 ikatan hidrogen. Sudah tahu belum letak DNA di mana? Nah, pada hewan, letak DNA berada di mitokondria dan inti sel. DNA pada mitokondria merupakan DNA yang diwariskan oleh ibu, sehingga disebut dengan DNA maternal. Sedangkan DNA dari inti sel diwariskan dari kedua orang tuanya, sehingga disebut dengan DNA parental. DNA mitokondria pada hewan terdiri dari 16.000 basa nukleotida. Ada beberapa yang lebih dari itu maupun kurang, tergantung dari spesiesnya. Mengapa kita perlu melakukan identifikasi? Nah, identifikasi itu merupakan tahap awal dalam menentukan spesies. Apabila kita mengetahui nama spesiesnya, kita dapat menentukan pengelolaan yang tepat. Ada beberapa jenis identifikasi. Yang pertama ada identifikasi morfologi, yang kedua identifikasi molekuler, dan yang ketiga adalah identifikasi biokimia. Identifikasi morfologi dilakukan dengan mengamati karakteristik fisik atau penampakan luar dari suatu organisme. Sedangkan identifikasi molekuler itu menggunakan karakteristik genetik. Dan yang terakhir, identifikasi biokimia menggunakan karakter protein. Dari masing-masing identifikasi tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan. Kalau teman-teman sudah belajar di iktiologi maupun avertebrata air, sudah mengidentifikasi spesies ikan maupun avertebrata menggunakan karakter morfologi. Dalam identifikasi morfologi, seringkali terjadi kesalahan identifikasi. Hal tersebut dikarenakan pada spesies akuatik sering terjadi fenomena cryptic species maupun kompleks species. Cryptic species adalah 2 atau lebih spesies yang diklasifikasikan menjadi satu nama spesies akibat karakteristik morfologi yang samar. Nah, sedangkan kompleks spesies adalah satu spesies diklasifikasikan menjadi beberapa nama akibat karakter morfologinya yang kompleks. Untuk itu dibutuhkan suatu metode yang cepat dan akurat dalam mengidentifikasi spesies akuatik. Beberapa metode dalam identifikasi molekuler telah dikembangkan. Dalam melakukan analisis laboratorium pada sampel yang telah diambil ini, kita akan melakukan identifikasi secara molekuler. Kira-kira gen apa yang dipakai? Nah, yang dipakai adalah gen yang berasal dari mitokondria, yaitu diwariskan oleh ibu. Nah, gen tersebut bersifat conserve sehingga sedikit mengalami perubahan atau mutasi. Kelebihan dari metode ini, yang pertama, dapat mengidentifikasi
spesies yang tidak utuh, misalkan sirip hiu, kemudian bagian-bagian tubuh yang tidak lengkap lainnya. Yang kedua, metode ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi spesies yang berukuran kecil atau spesies yang belum memiliki perkembangan morfologi secara sempurna, seperti larva ikan. Karena larva ikan sulit untuk diidentifikasi secara morfologi. Metode ini juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi fosil atau kerangka-kerangka dari hewan. Kemudian yang terakhir, metode ini juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu spesies melalui lingkungannya, yaitu dapat mengisolasi DNA dari air maupun sedimen. Di praktikum biologi populasi ikan ini, kita akan mengidentifikasi secara genetik. Salah satu teknik untuk mengidentifikasi yaitu dengan menggunakan DNA barcoding. Apa itu DNA barcoding? DNA barcoding merupakan salah satu metode yang menggunakan daerah atau region DNA pendek yang dijadikan sebagai standar untuk identifikasi. Panjang basa yang digunakan untuk identifikasi hanya kurang lebih 500 pasang basa. DNA mitokondria terdiri dari beberapa jenis gen. Nah, kira-kira gen apa yang dipakai dalam identifikasi molekuler? Ayo, ada yang tahu nggak? Gen yang dipakai dalam identifikasi molekuler yaitu gen CO1. Karena menurut Herbert tahun 2003, gen CO1 mampu membedakan spesies lebih baik daripada gen lainnya. Sehingga pada praktikum kali ini kita akan menggunakan gen CO1 sebagai penanda genetik. Apa itu pengertian gen? Ada yang tahu? Gen itu adalah substansi hereditas yang berada dalam lokus di dalam kromosom. Adapun fungsi dari gen yaitu menentukan sifat-sifat yang akan diwariskan, memberikan informasi kepada generasi selanjutnya, dan mengatur metabolisme serta perkembangan. Tujuan dari DNA barcode secara konseptual adalah sederhana, yaitu mencari satu atau beberapa daerah DNA yang akan membedakan antara mayoritas spesies di dunia ini dan melakukan pengurutan DNA dari beragam sampel untuk menghasilkan referensi perpustakaan DNA skala besar di dunia. Terdapat dua pendekatan DNA barcoding. Yang pertama, pendekatan homologi, yaitu melakukan pencarian penjajaran sekuens yang membandingkan fragmen DNA dengan sekuen referensi yang terdapat dalam basis data yang digunakan. Misalnya, National Center for Biotechnology Information (NCBI) dan Barcode of Life Database (WOLF), dan hasilnya disimpulkan pada tiap level taksonomi. Pendekatan kedua yaitu pendekatan komposisi, yaitu melakukan perhitungan frekuensi ciri yang muncul dari pasangan basa yang membentuk sekuen DNA. Pendekatan komposisi ini tidak perlu melakukan penjajaran pada tiap sekuen DNA sehingga waktu diperlukan lebih cepat. Nah, sekarang sudah mengerti kan mengapa kita harus melakukan identifikasi molekuler di laboratorium? Untuk itu, kita akan berjumpa kembali di praktikum selanjutnya di analisis laboratorium. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.